Hi everyone! Welcome to our video, History of Atomic Theory. Don't forget to like, share, and comment. Pernahkah kamu berpikir tentang bagian terkecil dari suatu benda? Segala sesuatu di dunia ini, air yang kita minum, udara yang kita hirup, bahkan tubuh kita sendiri tersusun dari partikel kecil yang disebut atom. Tapi, apa sebenarnya atom itu? Dan mengapa ia begitu penting dalam kehidupan kita? Ingatkah kalian tentang atom, bagian terkecil dari suatu materi yang tersusun atas proton, neutron, dan elektron, di mana ketiganya disebut partikel subatomik? Nah, bagaimana sih perkembangan teori atom? Yuk kita pelajari. Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Demokritus telah mengemukakan gagasan tentang keberadaan atom. Demokritus berpikir, dapatkah sebuah benda dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih kecil lagi terus-menerus? Ia percaya bahwa setelah titik tertentu, kita tidak dapat membagi benda itu lagi. Terdapat batasan berapa kali suatu benda dapat dibagi. Bagian padat yang tidak dapat dibagi inilah yang disebut sebagai atomos. Demokritus mencetuskan istilah atomos yang berarti tidak dapat dibagi lagi untuk menyatakan partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom tidak dapat diubah, tidak dapat dihancurkan, dan selalu ada. Atom-atom ini hadir dalam jumlah yang tak terbatas dengan berbagai bentuk dan ukuran. Perbedaan bentuk dan ukuran inilah yang akan menentukan sifat-sifat dari suatu materi. Selain itu, atom-atom memiliki kekosongan atau ruang kosong yang memisahkan antar atom. Pada abad 18, John Dalton merumuskan teori atom yang disebut teori atom Dalton. Yang pertama adalah atom berbentuk bulat dan padat seperti bola kecil kayak gini dan tidak bisa dibagi lagi atau dihancurkan. Kedua, setiap atom dari unsur tertentu adalah identik. Artinya, setiap atom yang menyusun unsur yang sama akan memiliki massa dan sifat yang sama juga. Ketiga, setiap atom yang berasal dari unsur yang berbeda akan punya massa dan sifat yang berbeda juga. Misalnya, senyawa H2O ini. Sifat atom hidrogen dan atom oksigen di sini pasti punya massa dan sifat yang beda. Keempat, setiap atom juga bisa bergabung membentuk senyawa tertentu melalui reaksi kimia. Contohnya atom C dan atom O yang dapat bergabung membentuk senyawa karbon dioksida. Tapi, atom itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan melalui reaksi kimia. Coba kamu lihat reaksi pembentukan air ini. Yang sebelah kiri adalah reaktan dan sebelah kanannya adalah produk. Thomson pada 1987 menyatakan bahwa atom sebagai bola bergel bermuatan positif dengan partikel muatan negatif yang tersebar di dalamnya. J.J. Thomson pernah melakukan eksperimen dengan tabung sinar katoda. Sinar yang dihasilkan dari tabung katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Berdasarkan eksperimen tersebut, J.J. Thomson menemukan partikel bermuatan negatif pada partikel dan disebut dengan elektron. Berikut tabung sinar katoda yang digunakan oleh J.J. Thomson. Dan ini merupakan cara kerja sinar katoda oleh J.J. Thomson tersebut. Kesimpulan dari model atom Thomson tersebut adalah atom dibagi menjadi partikel dengan muatan positif dan muatan negatif. Teori atom selanjutnya adalah Ernest Rutherford. Rutherford menjelaskan bahwa atom terdiri atas inti yang sangat kecil sebagai pusat massa dan bermuatan positif, yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sekitar tahun 1911, Rutherford bersama mahasiswanya Ernest Marsden dan Hans Geiger melakukan percobaan yang dikenal sebagai gold foil experiment.
Dalam eksperimennya, Rutherford menggunakan sampel radium yang diletakkan dalam kotak dengan lubang yang sangat kecil. Kotak ini diletakkan sejajar dengan lempeng tipis emas yang dikelilingi seng sulfida. Ketika partikel alfa dari radium mengenai lempengan emas, partikel alfa akan menghasilkan kilatan cahaya yang terdeteksi. Berkat sinar alfa yang berkecepatan sekitar 10.000 mil per detik, ternyata hampir semuanya dapat menembus lempeng. Hanya sebagian kecil yang dibelokkan dan dipantulkan kembali. Rutherford berpikir terdapat sesuatu yang bermuatan positif pada pusat atom sehingga menolak partikel alfa positif. Berikut ini adalah visualisasi percobaan penghamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford. Niels Bohr pada tahun 1913 mengusulkan sebuah model atom bahwa elektron berputar di sekitar inti dalam orbit tertentu, dan orbit ini dikaitkan dengan energi tertentu dan disebut kulit atau tingkat energi orbital. Kulit ini diwakili dengan huruf K, L, M, dan N. Orbit yang paling dekat dengan inti memiliki energi minimum, dan orbit terjauh memiliki energi maksimum. Elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan energi. Model atom mekanika kuantum dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Louis Victor de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Menurut Louis Victor de Broglie, elektron sebagai partikel kecil bermuatan negatif memiliki sifat gelombang lambda sama dengan H per M kali V. Menurut Werner Heisenberg, penentuan posisi dan momentum elektron tidak pasti dan dikenal dengan teori ketidakpastian. Sedangkan menurut Erwin Schrödinger, elektron sebagai gelombang materi dengan pergerakan sama seperti gerakan gelombang. Posisi dan momentum tidak ditentukan pasti, yang bisa yaitu probabilitasnya. Jadi mengapa sih model atom berkembang lagi menjadi atom mekanika kuantum? Ternyata, model atom sebelumnya masih memiliki kelemahan atau dianggap kurang sempurna, sehingga disempurnakan lagi dengan model atom baru, yaitu model atom mekanika kuantum. Maka dapat disimpulkan dari model atom mekanika kuantum bahwa atom terdiri dari proton atau partikel bermuatan positif dan awan elektron yang mengelilingnya. Bilangan kuantum terbagi menjadi 4, yaitu bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum utama atau N menyatakan tingkat energi utama elektron pada suatu atom atau kulit atom. Semakin besar N, maka semakin besar ukuran orbital dan tingkat energinya. Untuk bilangan kuantum magnetik atau M, menyatakan orientasi dari suatu orbital dengan contoh seperti dalam video. Bilangan kuantum spin atau S menyatakan arah spin elektron dalam orbital. Untuk harga S sama dengan plus setengah dilambangkan tanda panah ke atas, sedangkan harga S sama dengan minus setengah dilambangkan tanda panah ke bawah. Konfigurasi elektron terdiri dari 3 bagian, yaitu asas Aufbau, kaidahan, dan asas larangan Pauli. Berdasarkan asas Aufbau menyatakan pengisian elektron dimulai dari subkulit dengan tingkat energi terendah dengan contoh seperti dalam video. Berdasarkan kaidahan menyatakan bahwa elektron tidak boleh berpasangan dalam suatu orbital sebelum masing-masing orbital dalam subkulit dapat terisi masing-masing 1 elektron dengan contoh seperti dalam video. Sedangkan untuk asas larangan Pauli, elektron dalam suatu atom memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda, dengan contoh seperti dalam video. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi perkembangan teori atom. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat.